Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kakak Li, apakah menurutmu mereka akan membatasi pergerakan kita jika kita bergabung dengan kota Suan ini? Si Chuan Kong bertanya. Belum tentu, tapi kemungkinan besar akan ada beberapa tugas yang akan diberikan kepada kita, dan itu pasti akan menunda kita untuk beberapa waktu. Lingkungan hidup di sini sangat keras, jadi mereka yang dapat bertahan hidup di sini harus membayar harga dan mematuhi aturan di sini, jawab Han Li. Saya hanya khawatir akan terjebak dalam banyak hal. Saya tidak benar-benar ingin bergabung dengan kota Suan ini dan menjadi warga negara yang patuh, kata si Chuan Kong. Kami tidak punya pilihan selain mengambil langkah demi langkah. Pastikan untuk berhati-hati. Lagi pula, kami baru saja tiba di sini, jadi kami tidak tahu banyak tentang tempat ini, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Saudara Li, apakah menurutmu orang-orang ini akan mencoba menyakiti kita? Si Chuan Kong menggaruk kepalanya setelah mendengar ini. Saya tidak berpikir semua orang yang diperlakukan sebagai tahanan oleh alam suci Anda adalah orang baik. Jika mereka berbelas kasih, mereka tidak akan bisa hidup sampai hari ini, desah Han Li. Kamu benar, kita harus waspada, kata si Chuan Kong sambil tersenyum. Rekan Taois Li, rekan Daois Si, apa pendapatmu tentang Chen Yang? Taois Sie tiba-tiba bertanya. Kami belum lama mengenal satu sama lain, tetapi menilai dari interaksinya dengan bawahannya, dia tampaknya orang yang cukup baik, jawab si Chuan Kong. Apakah kamu menyadari sesuatu yang salah, rekan Taois Sie? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa dia sedikit berlebihan untuk bersedia melanggar aturan kota Suan untuk kita meskipun kita belum lama saling kenal, kata Taois Sie. Yah, menurutku itu bukan masalah besar. Dia hanya cara untuk memenangkan hati orang, dan aku sudah melihat terlalu banyak dari mereka, kata si Chuan Kong sambil tersenyum. Meskipun mungkin tidak ada alasan di balik ini, kita pasti tidak bisa lengah, kata Han Li dengan ekspresi kontemplatif. Sementara trio Han Li sedang bercakap-cakap, di dalam aula besar di lantai atas sebuah gunung di sisi kiri kota Qingyang. Ada anglo besar yang tergantung di dinding aula. Mereka sepertinya terbuat dari tengkorak sejenis binatang raksasa. Minyak di dalamnya terus menyala, memancarkan cahaya terang yang menerangi seluruh aula. Di tengah ruangan, di dekat dinding, ada meja batu besar, diukir dengan banyak pola rumit yang tidak biasa terlihat di skala Hollow Realm, tapi semuanya adalah grafik bintang malam. Di belakang meja, ada kursi batu hitam besar yang dilapisi kulit binatang raksasa tak dikenal. Seorang pria jangkung dan kokoh berjubah hitam duduk di atasnya. Separuh wajahnya tertutup sisik hitam, sedangkan separuh lainnya tampak seperti habis terbakar api. Otot-ototnya semua diikat menjadi satu, dan dia 2 kali lebih tinggi dari orang normal. Otot-ototnya melotot berlebihan, membuatnya terlihat sangat ganas dan jelek. Namun, matanya sangat istimewa. Sebagian besar bagian putih matanya berwarna putih, dan pupilnya kecil. Di ujung pupilnya yang hitam pekat, ada lingkaran kilau putih keperakan. Tidak jauh dari meja di depannya, Chen yang membungkuk dengan ekspresi gembira saat dia menjelaskan sesuatu kepadanya. Tuan Kota, kondisi ketiga orang itu pada dasarnya seperti ini. Pada akhirnya, dia mendengar laporan ini. Pria yang disebut Tuan Kota tidak lain adalah pemilik kota Qingyang, Du Qingyang. Hehe, manusia, iblis, dan boneka dengan kesadaran diri. Kombinasi yang menarik. Berita ketiganya belum bocor, kan? Du Qingyang mencondongkan tubuh ke depan, menyilangkan tangan untuk menopang dagunya, dan berkata dengan penuh minat. Jangan khawatir, Tuan Kota. Saya tahu pro dan kontra dari masalah ini. Saya sudah memberi tahu saudara-saudara saya untuk tutup mulut. Mereka tidak akan menyebarkan berita, Chen yang buru-buru berjanji. Yah,
Aku mendengar bahwa kota Suan dan kota boneka mencoba merebut seseorang, tetapi mereka gagal, yang membuat Tuan Eko sangat tidak senang. Dikatakan bahwa orang itu baru saja memasuki tanah pengasingan dari dunia luar. Sekarang, kami telah mengambil 2 dari mereka sekaligus. Jika kota Suan mengetahuinya, tidak satu pun dari mereka yang bisa tinggal, kata Du Qingyang sambil melirik Chen Yang. Iblis laki-laki tidak masalah, tapi kita tidak bisa menyerahkan manusia itu. Dia memiliki garis keturunan roh sejati. Jika orang lain mendapatkannya, itu akan menjadi kerugian besar, kata Chen Yang sambil mengangguk. Aku percaya padamu untuk menangani masalah ini. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Jangan biarkan ada yang salah, kata Du Qingyang malas sambil berdiri dan bersandar. Iya, jangan khawatir, Tuan Kota, kata Chen Yang dengan hormat sambil menangkupkan tinjunya. Di malam hari, Han Li sedang berlatih teknik melonjak bulu putih di ruang tamu ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu batu tipis. Dia bangkit dan membuka pintu. Dia melihat Chen Yang berdiri di luar dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Han Li mengundangnya ke ruang tamu dan mendengarnya berkata, "Kakak Li, aku benar-benar minta maaf. Kakak Li, aku benar-benar minta maaf. Awalnya, kupikir aku bisa mengandalkan reputasiku untuk mengeluarkan kalian dari evaluasi. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Kota tidak hanya tidak memberiku wajah, dia bahkan memarahiku. Tuan Kota berkata bahwa aturan kota adalah fondasi kota, dan saya tidak dapat melanggarnya. Tidak masalah. Karena kita akan bergabung dengan kota Qingyang, kita harus mematuhi peraturannya. Kami hanya akan melakukan evaluasi sebagaimana mestinya." Han Li dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Meskipun Tuan Kota tidak menyetujui pengecualian, dia berjanji bahwa selama kalian semua memenuhi standar warga yang patuh setelah ujian, kalian dapat bergabung dengan tim berburuku bersama. Tidak perlu berpisah dan pergi ke tempat lain, kata Chen Yang. Oh, apa standar warga negara yang patuh? Han Li bertanya dengan alis sedikit terangkat. Evaluasi didasarkan pada kekuatan fisik orang yang diuji. Untuk lebih spesifik, itu tergantung pada jumlah bukaan misterius yang dibuka. Mereka yang memiliki lebih dari 16 bukaan misterius dapat memenuhi standar warga negara yang patuh. Mereka yang tidak memiliki cukup akan dianggap sebagai warga negara yang menyerah. Mereka yang memiliki lebih dari 54 lubang misterius dapat menjadi kapten tim penjaga kota, dan mereka yang memiliki lebih dari 72 dapat menjadi kapten tim berburu, jelas Chen Yang. Jantung Han Li berdetak kencang. Ketika dia melihat Chen Yang tempo hari, dia hanya mengungkapkan 50 atau 60 lubang misterius. Dapat dilihat bahwa jumlah bukaan misterius yang dia buka mungkin lebih dari itu. Jadi begitu, kapan evaluasi akan dilakukan? Dari apa yang dikatakan oleh kedua petugas catatan, tampaknya hal pertama setelah memasuki kota adalah evaluasi. Han Li bertanya lagi, tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Saudara Li dan saudara Si telah melakukan perjalanan jauh untuk sampai ke sini. Pasti melelahkan. Anda bisa beristirahat dengan baik malam ini. Evaluasi akan dilakukan besok, kata Chen Yang sambil tersenyum. Itu bagus. Terima kasih, Saudara Chen. Han Li berkata dengan kepalan tangan memberi hormat. Kakak Li, jangan terlalu sopan. Aku merasa sedikit bersalah karena tidak bisa mendapatkan pengecualian. Chen Yang dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, haha, Kakak Chen, jangan seperti ini. Kalau tidak, aku yang akan merasa bersalah. Han Li tertawa. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Chen Yang pergi. Han Li kembali ke kamarnya dan berpikir sejenak. Kemudian dia duduk bersila dan menelan inti binatang buas. Dia menutup matanya dan terus berlatih. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali, Han Li dan dua lainnya mengikuti Chen Yang turun ke lantai 3 kota Qingyang. Mereka langsung dari bawah,
melewati benteng hitam, dan tiba di gunung di sebelah kanan. Mirip dengan sisi kiri, gunung di sebelah kanan juga terbagi menjadi 4 lapisan. Setelah melewati lubang besar di bagian bawah gunung, Han Li disambut oleh pemandangan serangkaian kandang binatang besar yang telah dipartisi oleh dinding batu. Hampir semua kandang itu menampung semua jenis binatang mutan besar dari semua jenis. Di antara mereka adalah binatang hijau abu-abu bersisik yang dibawa oleh tim Chen yang ketika mereka pergi sebelumnya. Di dalam istal, ada banyak orang yang menyerah dengan jubah abu-abu datang dan pergi, melakukan pekerjaan sambilan seperti membersihkan dan memberi makan hewan eksotis. Mereka terlihat cukup sibuk. Rombongan tidak berlama-lama di lantai ini dan langsung menuju lantai 2. Lantai 2 sedikit lebih kecil dari lantai pertama, dan juga terdapat banyak kandang batu besar. Apa yang berbeda dari lantai pertama adalah bahwa binatang eksotis di kandang di sini jelas tidak patuh seperti yang ada di lantai pertama. Entah mereka memamerkan gigi besar mereka dan menggeram, atau membenturkan tubuh mereka ke kandang. Sebagian besar orang yang menjaga istal adalah orang-orang menyerah yang berpakaian seperti pelayan. Namun, ada juga beberapa warga yang patuh yang bertanggung jawab untuk menjaga kota, mengajarkan pelajaran kepada binatang eksotis yang tidak patuh dari waktu ke waktu. Chen yang membawa mereka bertiga ke atas, dan baru berhenti ketika mereka mencapai lantai 3. Begitu mereka tiba di lantai 3, Han Li melihat dua wajah yang tidak asing lagi. Salah satunya adalah pria berwajah bulat dengan tanduk tajam di antara alisnya, sedangkan yang lainnya adalah pria berwajah persegi dengan telinga panjang dan ekspresi dingin. Mereka berdua mengenakan jubah merah tua. Mereka adalah dua pengawas yang dia temui kemarin. Setelah Chen yang naik dan bertukar sapa, mereka membawanya ke sebuah ruangan batu tersendiri. Luas ruangan batu ini tidak kecil, jauh lebih besar dari luas kediaman Gua Chen Yang. Namun, tidak ada ruangan di dalamnya, dan tidak ada perabotan yang tidak perlu. Sepintas, itu tampak seperti tanah bor dalam ruangan. Boneka itu tidak perlu diuji. Siapakah di antara kalian yang akan pergi lebih dulu? Sipir berwajah persegi bertelinga panjang melirik Han Li dan berkata dengan dingin. Ngomong-ngomong, tidak masalah siapa yang duluan. Aku yang duluan. Ketika Han Li hendak berbicara, dia mendengar si Chuan Kong berkata, baiklah, kalau begitu tolong. Tuan Si, pergi ke platform batu ini dulu. Sipir berwajah bulat berkata sambil tersenyum. Di tanah di tengah ruangan, ada platform batu hitam dengan radius puluhan kaki. Itu kurang dari 2 kaki di atas tanah. Sepertinya ada lapisan bubuk kristal putih di atasnya, sedikit memantulkan kilau lampu di ruangan itu. Si Chuan Kong berjalan ke tengah platform batu. Tuan Si, Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang rumit. Anda hanya perlu merangsang Suan Qi Anda sendiri dan menerangi semua lubang misterius yang terbuka di tubuh Anda. Sipir berwajah bulat itu mengingatkannya. Si Chuan Kong mengangguk. Setelah tangannya mengepal beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak keras. Setelah itu, lapisan cahaya putih kabur muncul di tubuhnya, dan celah misterius menyala satu demi satu di permukaan tubuhnya. Han Li pertama kali melepaskan indera ilahinya untuk menyapu platform batu hitam dan bubuk kristal putih. Setelah tidak menemukan yang aneh, matanya sedikit menyipit dan jatuh ke tubuh si Chuan Kong. Dia melihat lubang misterius si Chuan Kong segera menyala satu demi satu. 10 kelompok, 20 kelompok, 30 kelompok. Melihat ini, hati Han Li tergerak. Dilihat dari tren saat ini, jumlah lubang misterius di tubuh si Chuan Kong seharusnya lebih banyak darinya. Benar saja, setelah aperture misterius ke-37 di tubuhnya menyala, aperture misterius ke-38 menyala lagi hingga aperture misterius ke-45 menyala. Pada saat yang sama, ada momentum tak terlihat yang dilepaskan dari tubuhnya, berdampak pada bubuk kristal putih di kakinya dan menyebabkannya beriak dan hanyut.
Mulut si Chuan Kong membangkitkan senyuman. Ketika dia hendak menarik tekniknya dan berjalan, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Dia melihat bubuk kristal putih itu sepertinya tertarik oleh sesuatu, melayang dan terbang ke arah tubuhnya. Karena jaraknya terlalu dekat dan kecepatannya terlalu cepat, bubuk kristal sudah menempel di tubuh si Chuan Kong sebelum si Chuan Kong bisa melakukan apapun. Pada saat berikutnya, terdengar semburan suara aneh dari tubuh si Chuan Kong. Bukaan misterius ke-46, ke-47, ke-48 juga menyala satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Tidak perlu heran, Saudara Li. Bubuk kristal putih di atas panggung batu terbuat dari tulang sejenis binatang mutan. Ini awalnya adalah bahan yang digunakan untuk memurnikan inti binatang, dan memiliki efek merangsang pembukaan lubang yang dalam. Ini hanya digunakan di sini untuk mengungkap lubang mendalam yang sebenarnya dari peserta ujian, Chen yang menjelaskan dengan ekspresi tenang. Si Chuan Kong awalnya sedikit terkejut, tetapi dia segera menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya, dan setelah mendengar penjelasan Chen Yang, dia santai. Meskipun dia masih sedikit tidak senang, dia tidak menghentikan bubuk kristal dan membiarkannya menyerap. Lubang yang dalam di tubuhnya terus menyala satu persatu, dan hanya berhenti setelah mencapai yang ke-52. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li saat melihat ini. Taois Xie menatap bubuk kristal putih dengan sedikit kebingungan di matanya. Dia tampaknya memiliki ingatan tentang bubuk ini, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Si Chuan Kong awalnya ingin menyembunyikan sebagian dari kekuatannya, tapi dia benar-benar terbuka sekarang. Dia berjalan turun dari platform batu dengan ekspresi tidak ramah. Tolong jangan marah, Bro Tersi. Selain mengungkapkan semua profound orifice seseorang, bubuk kristal juga memiliki efek meningkatkan kultivasi seseorang. Kamu hanya dapat menggunakannya sekali hari ini, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan lagi di masa depan, Chen yang buru-buru menghibur. Si Chuan Kong diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya setelah mendengar ini, dan ekspresinya sedikit mereda. Si Chuan Kong, 52 lubang yang dalam, kata petugas catatan berwajah bulat sambil tersenyum. Petugas catatan dengan telinga panjang dan wajah persegi membuka buku di tangannya. Sikat Cinabar bergerak seperti naga dan ular, merekam situasi si Chuan Kong. Rekan Taois Li, giliranmu. Petugas perekam berwajah bulat menoleh ke Han Li sambil tersenyum. Han Li mengangguk dan berjalan ke arah mereka. Han Li memanjat platform batu, dan berdiri di posisi di mana si Chuan Kong sebelumnya berdiri. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, dan diam-diam mengoperasikan seni esensi bintang sirkulasi hebat. Tubuhnya langsung bersinar dengan cahaya putih, dan bukaan misteriusnya juga menyala satu persatu. Setelah ke-37 lubang yang dalam menyala, bubuk kristal putih di tanah juga melonjak dan menempel pada Han Li, tetapi tidak ada perubahan pada tubuhnya. Sedikit keterkejutan melintas di mata Chen yang ketika dia melihat itu. Dia tidak menyangka bahwa jumlah bukaan misterius yang dimiliki Han Li jauh lebih sedikit daripada si Chuan Kong. Li Feiyu, 37 lubang misterius. Diakon berwajah bulat itu melirik Han Li dan berkata, setelah perekam berwajah persegi selesai merekam, dia mengangguk pada Chen Yang. Pada saat ini, Han Li juga turun dari platform batu dan kembali ke sisi mereka. Tidak ada masalah dengan penilaian kedua Taois. Karena kamu telah mencapai tingkat orang yang taat, kamu dapat bergabung dengan rekan Daois Chen Yang. Selamat. Diakon berwajah bulat itu menangkupkan tangannya ke arah ketiga orang itu dan berkata sambil tersenyum. Ini juga merupakan kehormatan kota King yang kami untuk memiliki 3 Taois untuk bergabung dengan kami. Selamat. Begitu suara Chen yang jatuh, ledakan yang keras tiba-tiba datang dari atas, menyebabkan seluruh ruangan batu bergetar hebat.
Ekspresi Han Li dan dua orang lainnya sedikit berubah, tetapi Chen Yang dan dua orang lainnya terlihat seperti biasa. Kakak Li, kakak Si, jangan kaget. 4 lantai di atas kami adalah arena pertarungan misterius kota Qingyang kami. Pada saat ini, pasti ada pertempuran yang terjadi. Chen Yang berkata sambil tersenyum. Arena pertarungan misterius. Ketika si Chuan Kong mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. Dia selalu tertarik pada perjudian. Saat pertama kali bertemu Han Li di kota Yuan Huang, di tempat yang sama. Senyum muncul di wajahnya. Saat dia hendak membuka mulut untuk bertanya, dia tiba-tiba merasa pusing. Kakinya terasa lemas dan kepalanya terasa berat. Dia jatuh ke depan tanpa sadar. Saat dia hendak memukul Chen Yang terakhir tersenyum dan mundur selangkah, membiarkannya jatuh ke tanah. Anda, Han Li segera tahu ada yang tidak beres. Tapi begitu dia membuka mulutnya, pikirannya tenggelam seperti batu yang menembus udara. Jantungnya menegang dan dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya, mencoba untuk mengaktifkan seni kultivasi roh. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa lautan kesadarannya tanpa sadar telah menjadi tidak bernyawa. Pada saat yang sama, kekuatan di tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa bekas, seolah-olah telah dihisap. Sebelum dia bisa memikirkan apapun, dia merasakan penglihatannya menjadi gelap dan seluruh tubuhnya jatuh ke depan. Tidak peduli seberapa kuat indera ilahinya, dia masih tidak dapat mendukungnya saat ini dan benar-benar pingsan. Sebelum pemandangan di depannya benar-benar gelap, dia hanya melihat sosok tinggi dan tampak garang masuk dari pintu. Ketika Chen Yang dan dua orang lainnya melihatnya, mereka segera membungkuk hormat padanya dan berkata dengan hormat, Tuan Kota. Pria bertampang galak itu tentu saja tidak lain adalah Tuan Kota Qingyang, Du Qingyang. Bagus, Chen Yang, kata Du Qingyang sambil melirik Han Li dan Bai Xiaochun. Itu karena White Profound Beast Bone Powder, City Lord. Ini sangat efektif, haha, Chen Yang terkekeh. Tao Xie setelah mendengar kata-kata White Profound Beast, dan dia menyadari bahwa Han Li dan Bai Xiaochun telah pingsan karena White Profound Beast Bone Powder menyerang tubuh mereka. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk mengetahui hal ini. Tuan Kota, haruskah aku membawanya ke kamar rahasiamu sebentar lagi? Chen Yang bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu terburu-buru, aku punya rencana lain untuknya, jawab Du Qingyang dengan lambaian tangannya. Keduanya sama sekali tidak menghindari Tao Xie, seolah-olah mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Tao Xie berdiri ke samping dan tidak mencoba menyelamatkan mereka, juga tidak melarikan diri secara membabi buta. Baru sekarang Chen Yang ingat bahwa Tao Xie masih ada, dan dia bertanya, kalau begitu boneka ini. Kunci manusia dan iblis itu untuk saat ini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Adapun boneka ini, ia memiliki kesadaran diri, tetapi tidak terlalu berguna, jadi Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, Du Qingyang menginstruksikan sambil melirik Tao Xie. Setelah itu, dia menggenggam tangannya di belakang punggung lalu pergi. Menjadi pelayanku, atau dicabik-cabik menjadi tumpukan besi tua, pilihanmu. Chen Yang bertanya sambil menoleh ke Tao Xie dengan ekspresi dingin. Tao Xie tidak mengatakan apa-apa dan hanya melirik Han Li sebelum menangkupkan tinjunya memberi hormat kepada Chen Yang. Bonekamu ini tidak memiliki banyak kekuatan tempur, tapi cukup pintar. Tempat terkutuk ini sangat membosankan, jadi tidak buruk memiliki boneka seperti ini, Chen Yang terkekeh. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya dari Tao Xie dan berjongkok sebelum mengeluarkan sepasang botol batu hitam, lalu meletakkannya di lengan Han Li dan si Chuan Kong sebelum membuka tutup botol. Dua kelabang hitam sepanjang 3 inci merangkak keluar dari lubang botol. Dua antena putih seperti alis mereka merangkak di lengan Han Li sebelum dengan mudah menggigit kulit mereka dan menggali ke dalam tubuh mereka.
Tao Xie disambut oleh pemandangan sepasang kelabang hitam yang dengan cepat merayap di lengan baju mereka sebelum membentuk cincin di sekitar dada mereka. Selamat, Kapten Chen Yang. Saya yakin Anda akan menjadi wakil penguasa kota Qingyang di masa depan, kata rekod kiper berwajah bulat sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Haha, aku akan mengandalkan itu, jawab Chen Yang dengan senyum puas. Tatapan Tao Xie tertuju pada Han Li dan Si Chuan Kong, dan pandangan gelap melintas di matanya. Setelah waktu yang tidak ditentukan, Han Li perlahan bangun. Lingkungannya benar-benar gelap, dan dia saat ini berada di kamar batu yang gelap. Bilik batu itu tidak terlalu besar, hanya memiliki radius sekitar 40 hingga 50 kaki. Semua dindingnya hitam pekat, dan hampir tidak ada apapun di ruangan itu selain tempat tidur batu di tengahnya. Dia saat ini sedang berbaring di tempat tidur dengan belenggu tulang di pergelangan tangannya dan sepasang belenggu tulang di sekitar pergelangan kakinya yang setebal lengan. Han Li berjuang sekuat tenaga melawan belenggu itu, tapi tidak bergeming sedikit pun. Bahkan tidak memikirkannya, belenggu ini semua dibuat secara khusus, dan bahkan mereka yang memiliki lebih dari 100 lubang yang terbangun tidak akan dapat membebaskan diri. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar, diikuti oleh sosok tinggi dan lebar masuk. Itu tidak lain adalah Chen Yang. Di belakangnya adalah seorang pemuda berkulit gelap dengan jubah abu-abu, yang berdiri dengan kepala menunduk dengan hormat. Chen Yang, kurasa aku tidak melakukan apapun untuk menyakitimu, dan aku sudah setuju untuk bergabung dengan kota Xuan. Mengapa kamu berkomplot melawan kami? Han Li tidak terkejut dengan penampilan Chen Yang, dan dia meliriknya sambil perlahan bertanya. Tes, ketenangan rekan Daois Li dalam menghadapi bahaya benar-benar watak yang baik. Namun, kata-katamu sangat naif. Apakah kamu benar-benar harus menyinggung perasaanku agar aku berurusan denganmu? Alam tata ruang skala akumulasi ini adalah penjara, dan kita semua adalah tahanan yang kejam. Apakah Anda benar-benar berharap untuk melihat keadilan di sini? Chen yang mencibir dengan jijik. Aku telah tercerahkan. Sekarang aku telah jatuh ke tanganmu, bagaimana rencanamu untuk berurusan denganku? Han Li mengerutkan alisnya setelah mendengar ini. Rekan Taois Li, jangan khawatir. Meskipun kami adalah tahanan, kami bukan setan yang haus darah. Ini adalah arena Xuan kota Qingyang. Kami para tahanan tidak ada hubungannya selain berburu binatang bersisik dan berkultivasi. Hari-hari kami sangat membosankan, dan menonton pertarungan gladiator dan judi bisa dikatakan sebagai satu-satunya kesenangan kami. Dan Xuan Arena ini adalah mangkuk harta tuan kota. Rekan Taois Li, Anda adalah manusia, dan manusia sangat langka di alam spasial skala akumulasi. Jika Anda berpartisipasi dalam kompetisi, saya yakin akan ada banyak orang yang menonton. Chen yang tersenyum tipis, tapi senyum ini membuat orang bergidik. Kamu menangkapku karena alasan ini. Han Li mendengar ini, menyipitkan matanya, dan bertanya dengan suara rendah. Kota Xuan tidak mendukung orang yang tidak berguna. Jika kamu ingin menjalani kehidupan yang baik di sini, maka bertarunglah dengan baik dalam kompetisi. Selama kamu bisa membuktikan nilaimu, mungkin kamu bisa memperjuangkan kebebasanmu. Chen yang tidak mengungkapkan pendapatnya, dan berkata dengan lemah. Ekspresi Han Li tidak pasti saat mendengar ini. Aku akan menyerahkan orang ini padamu. Chen yang tidak lagi memperhatikan Han Li, dan berkata kepada pemuda berjubah abu-abu di belakangnya. Jangan khawatir, Tuan Chen. Saya akan melatih orang ini dengan baik. Tidak akan ada kesalahan. Pemuda berjubah abu-abu buru-buru berjanji. Sangat bagus. Aku lelah, aku akan istirahat sebentar. Chen yang menguap, lalu berbalik dan berjalan keluar. Rekan Chen, di mana rekan Si dan Taois Xie? Han Li melihat Chen yang telah pergi dan buru-buru mengangkat suaranya. Namun, Chen yang tidak memperhatikan Han Li, dan sosoknya dengan cepat menghilang di luar.